Kabar menyedihkan buat timnas Prancis. Gelandang andalannya, N'Golo Kante, dipastikan tidak akan ambil bagian di Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar tidak lama lagi. Kante yang sudah lama menderita cedera dan berjuang untuk pemulihannya justru menjadi semakin buruk. Dalam pemeriksaan terbaru, Kante kemungkinan akan menepi selama 3 bulan ke depan. Dengan kata lain, Kante tidak mungkin bisa pulih tepat saat Piala Dunia 2022 dimulai. Gelaran sepak bola akbar tersebut dimulai dalam kurun waktu 1 bulan mendatang, atau tepatnya pada November 2022. Kabar ini juga menyedihkan bagi Chelsea. Setelah cukup lama menanti Kante sembuh dari cedera, kondisi sang pemain justru semakin tidak baik. Manajer Chelsea, Graham Potter, menjelaskan situasi yang terjadi saat ini karena adanya kemunduran dari proses pemulihan Kante. Kemunduran ini memaksa Kante melakukan diagnosis lanjutan. Ini adalah kemunduran ketika tahap rehabilitasi. Ini yang mengkhawatirkan, tetapi yang bisa kami lakukan hanyalah membantunya mendapatkan diagnosis yang tepat demi mendapatkan konsultasi yang tepat, ucap Potter. Kante saat ini dikabarkan sedang menderita cedera hamstring. Kondisinya semakin buruk karena berasal dari cedera sebelumnya. Secara historis, ada hal-hal yang telah terjadi yang menjadi perhatian. Jadi, kami harus menyelesaikannya, kata Potter. Kante sudah cedera sejak 14 Agustus 2022 lalu. Itu berarti sampai saat ini, pemain berusia 31 tahun itu sudah absen selama 2 bulan untuk Chelsea. Jika sampai harus bertambah 3 bulan lagi, Kante absen hampir setengah tahun kalender. Chelsea pun memastikan akan memberikan bantuan sebaik mungkin kepada Kante untuk pulih. Potter ingin Kante segera mendapatkan kehidupan sepak bolanya kembali. Kami akan coba membantunya kembali ke kebugaran penuh dan menikmati sepak bolanya lagi, tandas dia. Kante sejatinya secara perlahan berhasil bangkit dari cedera hamstring yang dialaminya dengan mengikuti sesi latihan bersama skuad utama. Hanya setelah dikabarkan siap melakoni pertandingan, cedera hamstring yang dialaminya justru semakin parah. Tentu kondisi ini membuat arsitek Prancis Didier Deschamps akan mencari sosok pengganti Kante di lapangan tengah. Saat ini, ada 3 nama yang berpeluang dipilih. Pertama, adalah pemain muda Real Madrid yakni Aurelien Tchouaméni. Dia dapat dikatakan sebagai salah satu gelandang masa depan yang akan melebihi kemampuan N'Golo Kante. Karena talentanya itu, Real Madrid rela mengeluarkan uang cukup fantastis demi mendapatkan Tchouaméni dari Monaco. Pada musim ini saja, Tchouaméni telah melakoni 12 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Real Madrid. Dia juga pernah bermain selama 90 menit penuh dalam 5 pertandingan di Liga Spanyol musim ini. Hal itu membuktikan bahwa dirinya mampu bekerja sama dengan baik bersama Toni Kroos dan Luka Modric. Sebagai gelandang, Tchouaméni memiliki kemampuan dalam memotong jalur umpan dengan melakukan intersepsi. Berdasarkan catatan statistik sejauh ini, gelandang berusia 22 tahun itu melakukan intersepsi sebanyak 3,36 kali setiap 90 menit dengan persentase sebesar 99%. Bahkan, data tersebut jauh melebihi Kante yang hanya mencatatkan intersep sebanyak 2,25 per 90 menit dengan persentase sebesar 85%. Selain itu, Tchouaméni juga turut aktif dalam membangun serangan dengan memberikan umpan sebanyak 6.693 per 90 menit dengan persentase 89%. Menariknya, dari sekian banyak umpan yang dia berikan, akurasi operannya tergolong tinggi, yakni sebesar 87,4%. Nama berikutnya adalah Youssouf Fofana. Pemain berusia 23 tahun ini
merupakan salah satu pemain tengah terbaik yang dimiliki Monaco saat ini. Dia mulai mendapatkan banyak waktu bermain setelah Monaco kehilangan gelandang terbaiknya Tchouaméni. Hanya saja, Youssouf Fofana tidak sepiawai Tchouaméni dalam melakukan intersepsi guna memotong jalur umpan. Kendati demikian, hal yang membuat Youssouf Fofana layak menggantikan Kante karena dia kerap melakukan tackle dalam setiap pertandingannya. Selain itu, Fofana juga bisa turut membangun serangan lewat umpan progresif dengan akurasi sebesar 79%. Salah satu pemain muda terbaik Real Madrid, Eduardo Camavinga, juga merupakan salah satu gelandang jangkar potensial saat ini. Camavinga mampu melakukan tackle sebanyak 368 per 90 menit. Dia kerap melakukan tackle dalam setiap pertandingan. Hal itu dikarenakan karena Camavinga hadir untuk memberikan tekanan kepada lawan. Meskipun memiliki peran yang berbeda dengan Kante, namun Eduardo Camavinga tetap bisa dijadikan solusi atas cedera yang dialami seniornya itu.